Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh berada pada detik ini, kita boleh berada pada waktu ini, tanpa kita sadari, waktu yang kita hidupi hari ini, itu adalah pemberian anugerah Allah kepada saudara. Kita tidak bisa menciptakan waktu. Waktu adalah anugerah dan pemberian Allah kepada saudara. Kalau Allah menghentikan waktu, maka kehidupan manusia tidak ada lagi. Saudara-saudaraku, pada waktu Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi, dikatakan dalam firman Allah dalam Kejadian pasal 1 bahwa bumi belum berbentuk, belum ada apa-apanya. Karena itu pada waktu hari pertama Tuhan menciptakan, yaitu Tuhan menciptakan terang dan memisahkan terang itu dari kegelapan. Dan terang itu disebut siang dan gelap itu disebut malam. Dan Allah menciptakan pagi dan petang. Itulah waktu, itulah hari, itulah jam, itulah tahun, saudara-saudaraku. Pernahkah saudara berpikir mengapa Allah menciptakan waktu, menciptakan hari, malam, dan siang, pagi? Pernahkah saudara pikirkan itu? Saya berpikir ada dua hal di dalam firman Tuhan ini, yaitu dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat dan ayat yang kelima, saudaraku. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan hari, Allah menciptakan jam. Berarti Allah berotoritas pada waktu, pada jam, pada hari, pada tahun. Dia menciptakan tahun. Dan dia berada di dalam saat-saat waktu itu berjalan. Kita terbatas hidup pada waktu ini saja. Tetapi Allah tidak terbatas hidup pada waktu yang lalu sebelum kita. Dan pada saat ini waktu ada Allah juga. Dan waktu akan datang itu juga ada Allah di sana. Karena itu saudara-saudaraku, di dalam perjalanan hidup kita, kita tidak tahu kapan akan akhir hidup kita. Kapan kita akan menikmati sukses seperti apa yang kita doakan. Kita tidak tahu, tapi jangan khawatir terhadap apa yang terjadi pada hari besok. Karena Allah di atas waktu. Karena itu mari kita memegang tangan Allah yang di atas waktu itu. Biarlah dia tuntun kita pada waktu yang terbatas yang ada pada hari ini. Dan dia juga akan menuntun kita pada waktu hari besok, bulan depan dan tahun depan. Saat ini kita berada dalam situasi pandemi. Kita tidak tahu apakah kita bisa hidup pada hari ini, besok, tahun ini. Saudara-saudaraku, jangan membebani pikiran saudara dan pikiran-pikiran negatif. Tapi isilah pikiran-pikiran kita yang pikiran-pikiran iman terhadap firman Tuhan. Bahwa Tuhan yang menciptakan waktu pada hari pertama. Dan dia ada di atas. Dia kontrol atas waktu itu. Karena yang patut kita lakukan hari ini adalah mempercayakan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita hari ini. Kita berdoa untuk hari besok ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur setiap langkah-langkah kehidupan kita. Percayalah kalau Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kita, kita berjalan aman. Percayalah kalau saudara mau menaruh pikiran-pikiran saudara penuh ketakutan itu ke dalam pikiran Tuhan berdasarkan firman Allah, pikiran saudara akan menjadi pikiran yang tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Firman ini adalah penuntun untuk hidup kita, untuk tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, saudaraku. Karena itu saudara-saudaraku, maka saudara minta Tuhan pimpin hidupmu hari ini. Dia akan pimpin hidupmu karena dia menciptakan waktu. Dan apa yang terjadi pada hari besok, pada jam-jam di depan, percayakanlah kepada Tuhan. Saya percaya rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Dia akan memberi ketenangan kepada saudara yang selalu mau dekat dengan dia. Hal yang kedua saya pelajari daripada firman Tuhan ini, saudara. Kalau Allah menciptakan petang, Allah menciptakan siang, Allah menciptakan pagi, Allah menciptakan malam. Berarti seluruh eksistensi yang terjadi pada pagi sampai malam dalam hari itu, Allah yang menciptakannya. Itu berarti Allah juga bertanggung jawab terhadap apa saja yang terjadi pada hari itu. Karena itu saudara tidak tahu apa yang terjadi pada sebentar 1-2 jam kemudian di depan kita ini. Tapi saudara yakin bahwa Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan hari,
Allah juga bertanggung jawab. Karena Allah menciptakan bumi dan segala isinya untuk saudara dan saya. Supaya kita bisa menikmati semua kekayaan-kekayaan Allah yang Allah beri di bumi. Belum kekayaan-kekayaan surgawi yang akan kita nikmati kelak, saudara. Allah beri kepada saudara. Allah tidak pernah kikir untuk tidak memberi kekayaan yang diciptakannya kepada saudara. Allah melimpahkan kekayaan kepada manusia. Karena itu orang percaya hidup karena iman. Mari saudara beriman bahwa kekayaan-kekayaan yang Allah ciptakan kepada bumi dan segala isinya Allah beri kepada saudara. Allah beri cuaca, Allah beri udara, Allah beri kepada kita makanan dan minuman. Dunia ini begitu indah sekali. Allah menyiapkan segala sesuatu. Dan pada hari terakhir, setelah segala sesuatu diciptakan Allah, mengisi isi bumi ini, baru diciptakan saudara. Saudara diciptakan untuk menikmati berkat Allah. Sebelum saudara ada, Allah sudah menata bumi. Dan lalu itu begitu indah. Dan semua berkat Allah curahkan di bumi ini. Setelah Allah siapkan berkat itu, baru saudara dan saya diciptakan. Dan Tuhan menciptakan saudara segambar dan rupa Allah. Ada aspek ilahi Allah taruh dalam hidup saudara. Supaya kita menikmati kekayaan-kekayaan di bumi ini. Supaya kita bisa naikkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan berkat fasilitas di bumi untuk kita. Kita hanya hidup 70 atau 80 tahun atau lebih kuat lagi. Kita akan menikmati semua kekayaan Allah di muka bumi ini. Sesuka-sukanya saudara. Allah beri kepada saudara dan Allah beri free. Dan saudara hanya mengelola kekayaan Allah itu. Saudara tidak menciptakan atau membuat adanya hewan, binatang dan lain. Tetapi hewan, binatang diciptakan Allah beri kepada saudara. Allah memberikan oksigen. Allah memberi matahari. Dan Allah beri kepada saudara. Semuanya Allah beri kepada saudara. Baru Allah menciptakan saudara. Karena itu saudara percayalah. Jangan takut akan hari ini. Jangan takut akan hari esok. Tetapi saudara harus menyerahkan segala kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Baik untuk hari ini atau hari besok. Atau tentang nyawamu. Atau untuk penyakitmu. Atau masalah ekonomimu. Saudara percayakan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan semua keindahan-keindahan dan fasilitas-fasilitas yang ada di muka bumi. Tuhan ciptakan itu terlebih dahulu. Baru saudara. Karena itu pada hari terakhir, hari ke-7. Tuhan berhenti. Dan Tuhan minta supaya kita mengkuduskan hari itu. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah menyiapkan berkat. Allah menciptakan berkat fasilitas memenuhi seluruh bumi. Dan kemudian Allah menetapkan, menciptakan saudara untuk menguasai kekayaan Allah yang Allah taruh di bumi ini. Karena itu Allah mau saudara naikkan ucapan syukur. Supaya saudara bisa berkata pada Allah, terima kasih. Karena engkau baik. Engkau menyiapkan segala-galanya kepadaku. Sehingga aku bisa menikmatinya. Karena itu saudara-saudaraku. Saudara dijaga Tuhan hari ini. Saudara dijaga Tuhan hari besok. Jangan lupa untuk mengadakan, mengkuduskan hari Sabat. Mengkuduskan hari perhentian Tuhan. Di mana kita boleh menggunakan waktu itu untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menciptakan berkat. Dan setelah Tuhan menciptakan berkat, Dia menciptakan saudara. Supaya saudara bisa menikmati berkat yang diciptakannya. Karena itu bersyukurlah. Kuduskanlah hari Sabat. Kita pada saat ini tidak beribadah di gedung gereja. Oleh karena situasi pandemi dan peraturan pemerintah. Supaya kita berpartisipasi dalam program pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 varian Delta yang sedang mengganas ini. Tetapi jangan mengurangi saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Dirikan misbah di rumah saudara. Dan naikkan Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau telah beri untuk saya nikmati sampai pada hari ini. Dan semua Tuhan sudah beri kepadaku. Dan aku mau naikkan ucapan syukur. Mengkuduskan satu hari untuk kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, ada dua hal yang kita pelajari bersama hari ini. Yang pertama, bahwa Tuhan menciptakan waktu dan Dia di atas waktu. Karena itu serahkanlah hidup saudara dipimpin oleh Tuhan yang mengatur waktu dan yang tak terbatas itu. Dan yang kedua, Tuhan menciptakan hari dan waktu. Berarti Dia bertanggung jawab. Karena Dia sudah menyiapkan berkat dalam waktu-waktu yang ada. Baik pagi maupun siang, petang maupun malam. Sudah ada berkat. Dan kita tinggal menikmatinya. Karena itu saudaraku, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan dan minum pada hari-hari, hari ini atau hari besok. Karena Tuhan bertanggung jawab memelihara, menjaga burung-burung di udara.
Dia menjaga, memelihara. Apalagi saudara yang diciptakan lebih mulia daripada burung-burung. Tapi yang saudara jangan lupa, ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Kuduskan hari Tuhan, di mana Tuhan berhenti, beristirahat, dan mau menikmati semua puji-pujian, kehormatan dari saudara kepada Dia. Marilah kita menggunakan waktu untuk berkata kepada Tuhan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Shalom.